Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan sedikit, aku Muhammad Ilyas Taqiyuddin. Di bulan penuh berkahan ini, izinkan aku untuk sedikit berbagi cerita kepada teman-teman semua. Cerita ini merupakan cerita yang akan selalu aku gunakan ketika aku merasa jauh dari tujuanku, jauh dari arahku, dan juga jauh dari Tuhanku terutama. Ceritanya begini. Al-Kisah tersebutlah seorang ulama yang masyhur ketika itu di kalangannya. Pada suatu hari, di tengah-tengah jamaahnya, ia menyampaikan bahwa di Tanah Suci itu merupakan tempat yang indah, tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang penuh dengan hati orang-orang tulus, tempatnya orang-orang soleh beribadah, dan juga tempat yang dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan lainnya. Mendengar ceramah dari sang ulama, ada salah satu dari jemaahnya tertarik. Dan ketika ada kesempatan, alhamdulillah, dengan izin Allah, sang jemaah pergi ke Tanah Suci. Sepulang dari Tanah Suci, sang jemaah kembali menghadap sang ulama dengan perasaan kecewa. Ia mengatakan bahwa ternyata di Tanah Suci tidak seindah itu. Ia mengatakan bahwa ternyata di Tanah Suci penuh dengan orang-orang riya yang beribadah hanya karena ingin dipuji orang. Di Tanah Suci ternyata orang-orang egois berkumpul dan menjadi satu di hadapan Ka'bah, tidak memikirkan saudaranya, dan cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri. Dan juga bahkan ia melihat bahwa di Tanah Suci itu ketika azan berkumandang, orang-orang masih sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan di akhir, ia mengatakan bahwa tidak jauh Tanah Suci berbeda dengan negara-negara di Eropa yang penuh dengan kemaksiatan tentunya. Mendengar hal itu, sang ulama tertrigger, ingin membuktikan kepada dirinya sendiri apakah yang dikatakan oleh jamaahnya ini benar. Sehingga ketika ada kesempatan, sang ulama pergi ke Eropa. Setibanya dari Eropa, di lain kesempatan, sang ulama bercerita di antara para jamaahnya kembali, bahwa ternyata yang ia dapati di Eropa adalah negara yang indah, negara yang penuh dengan keberkahan, negara yang orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah, negara yang meskipun masjidnya sedikit, tapi tidak pernah sepi. Negara tempat orang-orang kaya berderma secara tulus kepada mereka yang membutuhkan tanpa ada rasa pamrih. Nah, teman-teman, dari kisah ini, kita mendapatkan dua POV, teman-teman. Dan apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil dari sepenggal kisah ini? Betul, yakni bahwa apa yang kita cari akan menghampiri kita. Itu poinnya, teman-teman. Maka dari itu, di bulan suci yang penuh berkah ini, yang bahkan Allah menjanjikan terbukanya pintu-pintu surga, Allah menjanjikan banyak keberkahan turun dari langit, Allah menjanjikan dosa-dosa kita akan dihapus, sayang rasanya jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin, teman-teman. Yuk, mari kita sama-sama kembali mengencangkan ikat pinggang kita. Mari kita sama-sama untuk merefleksi diri kita. Apa sih yang kita cari di bulan suci Ramadan ini? Jangan sampai keimanan-keimanan kita kalah dengan abang-abang nasi padang yang sudah buka jam 12 siang, ataupun FYP di TikTok yang penuh dengan makanan-makanan segar dan menggiurkan. Karena kembali, teman-teman, apa yang kita cari akan menghampiri kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.